down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas bab 5 yaitu mikrotik akses. Nah, di bab ini kita masih membahas MTCNA. Oke, kita lanjut saja langsung ke outline. Di sini ada 9 materi ya teman-teman. 1. Metode akses router OS. 2. Akses router board menggunakan Winbox. 3. Menu hostname IP address pada Winbox. 4. Pengenalan tampilan mikrotip pada Winbox. 5. Akses router virtual network dengan Winbox, Webfig, Widget, Telnet, dan SSA. Konsep serial console. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini ada metode akses mikrotik router OS. Nah, metode akses ini terdapat keyboard, serial console, remote server telnet atau SSH, Winbox, VTP, API, Quickset, dan Wi-Fi, Webfig, HTTP, Match, Telnet, Local, Winbox, terminal menu, mikrotik pickup. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, mikrotik itu kan bisa diakses melalui router OS atau perangkat yang menjalankan router OS tersebut atau juga biasa dikenal dengan router board. Jadi teman-teman, dan cara akses mikrotik ini beragam, dan cara akses mikrotik ini menggunakan real device atau menggunakan router OS yang kita install di PC. Jadi setelah perangkat mikrotik tercolok ke PC, diperlukan aplikasi untuk mengaksesnya, dan cara mengaksesnya mikrotik ini beragam sekali ya teman-teman. Seperti kita bisa menggunakan keyboard, terus serial console, telnet, dan lain-lain, kemudian Winbox, VTP, IP, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini yang sering digunakan untuk Winbox ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan keyboard, serial console, remote server, telnet atau SSH. Untuk cara mengaksesnya itu ada berbagai macam. Nah, seperti ini itu kebanyakan user itu menggunakan cara Winbox ya teman-teman. Menggunakan Winbox untuk mengaksesnya mikrotik kita berhasil. Ketika teman-teman berhasil bertambah kali di mikrotik, nanti akan ada informasi router OS di konfigurasinya atau ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa reload atau putar ulang saja. Dan selain Windows ini juga ada VTP ya teman-teman, di mana ini berfungsi untuk mengambil data di mikrotik, atau kita juga bisa mengambil IP atau aplikasi programming interface yang dimana biasanya menggunakan mengkonek word programming atau menghitung. Nah, selain itu kita juga menggunakan Quickset. Quickset ini berbasis HTTP ya teman-teman. Ini kemudian ada juga yang menggunakan mikrotik pickup. Di sini kalian bisa mengecek interface-nya dan bandwidth-nya itu berapa secara real time, maka bisa menggunakan mikrotik pickup. Nah, mungkin sampai sini saja materi metode akses mikrotik router OS. Sampai kita lanjut materi yang kedua. Di sini ada akses router board with Winbox. Cara paling mudah mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Anata router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. Available access bmatch dan IP address user admin password blank. Passwordnya bisa yang kalian buat sendiri atau kosongi. Ini tergantung teman-teman ya.
Lalu di sini saya tidak memiliki router board. Jadi saya hanya memakai router OS. Di sini saya menggunakan virtual machine ya teman-teman. Teman-teman bisa mengeceknya di Windows. Kita search dulu ya teman-teman. Ini Winbox. Kita ke Chrome dulu. Chrome. Lalu ini ya teman-teman sudah ada. Ketik saja Winbox. Jika teman-teman belum mendownload aplikasi Winbox, teman-teman bisa mendownload dulu di Chrome. Ini sudah saya ketikkan Winbox lalu enter. Lalu kalian pencet ini jengos ini ya teman-teman. Teman-teman bisa download dan sesuaikan dengan versi laptop kalian. Laptop teman-teman. Ya, bisa yang 32 bit atau 64 bit. Saya praktekkan. Di sini buka Winbox. Hmm, ini ya teman-teman. Ini menyesuaikan dengan laptop kalian. Lalu kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, lanjut saja kita ke materi yang ketiga. Menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan hostname dan IP address uji coba, login Winbox with match address atau IP address. Oke, kita langsung saja ke Winbox. Ini ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, lanjut saja kita ke materi yang ketiga. Menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan hostname dan IP address uji coba, login Winbox with match address atau IP address. Oke, kita langsung saja ke Winbox. Ini ya teman-teman.
Ini ya teman-teman, karena saya sudah buat, langsung saja saya jelaskan ke fitur-fiturnya saja. Saya jelaskan, hmm, karena saya sudah login di Mikrotik ya teman-teman, lalu saya pencet Mas. Nah, materi yang ini saya menjelaskan fitur-fitur yang ada di Winbox ya teman-teman. Di sini ada add time, ada bukti login kita di sini. Menang, Bu. Menang. Kemudian terdapat CPU yang menampilkan CPU digunakan. Terus ada memori yang teman-teman memori merupakan RAM yang kita gunakan. Terus kemudian ada uptime. Ini merupakan menampilkan seberapa lama kita mengakses Windows-nya ya teman-teman. Jadi waktu untuk Windows-nya. Oke, kita lanjut ada quick set. Quick set ini untuk konfigurasi cepat ya teman-teman. Di konfigurasi menu dalam satu layar bisa digunakan untuk mikrotik dengan fitur wireless. Di sini kita silangkan. Lalu di sini ada attachment. Ini untuk mengontrak akses poin yang lebih dari satu poin dalam satu waktu bersamaan. Lalu lanjut interface. Interface ini memiliki informasi mikrotik ya teman-teman. Lalu lanjut break. Break di sini menggabungkan
part menjadi satu jaringan network. Oke, lanjut. Kemudian mesh. Mesh ini digunakan untuk mengkonfigurasi HTMH pada wireless dan selanjutnya ada IP. Nah, di IP ini terdapat banyak fitur-fitur ya teman-teman, dari addressing, call, DHCP, client, DHCP server, firewall, dan untuk menambahkan IP addressing kita pencet addresses ya. Ya teman-teman, tapi maaf nggak saya pencet. Lalu ada fitur routing. Di sini ada routing. Nah, di routing ini ada VGP, NM, NME, VF, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada file. Seperti file ini merupakan isi hard disknya Mikrotik ya teman-teman. Kemudian di sini ada log. Itu mengkonfirmasi terkait log kita. Kemudian di sini lanjut radius clean. Jadi untuk radius clean, kemudian fitur tools ini merupakan alat bandwidth test dan lain-lain. Nah, di sini new terminal. Nah, digunakan untuk mengkonfigurasi cara perintah. Kemudian di sini ada make supportive. Ini untuk membuat file MA supportive yang bisa dikirim ke mikrotip.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting yang tidak jalan dengan baik. Oke, di sini ada exit untuk keluar ya teman-teman. Jadi penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di Winbox cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi yang kelima. Ke-6. Di sini ada akses virtual router Mikrotik PinetLab with Winbox. PinetLab alat emulator jaringan paket persiapan environment PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual Mikrotik persiapan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router connect virtual Mikrotik using Winbox. Nah, di sini langsung saja kita ke Nah, kita lanjut saja ke sini ya teman-teman. Ini kita pertama-tama pencet klik kanan, terus note. Terus di sini kita pilih Mikrotik OS. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, yang kemu ini dihapus. Pertama-tama di blok.
Nah, lalu kita hapus. Nah, kalau sudah kita save. Nah, di sini kita sesuaikan saja ya teman-teman. Lalu kita pencet lagi network. Di sini yang type ganti yang manajemen goal. Nah, save ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan saja dan sambungkan ini. Nah, karena saya sudah buat tadi, kita nyalakan dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, kalau sudah hijau ini, lalu kita klik 2 kali. Kita tunggu saja ya teman-teman. Di sini ada add time, ada bukti login kita di sini. Menang, Bu. Menang. Kemudian terdapat CPU yang menampilkan CPU digunakan. Terus ada memori yang teman-teman memori merupakan RAM yang kita gunakan. Terus kemudian ada uptime. Ini merupakan menampilkan seberapa lama kita mengakses Windows-nya ya teman-teman. Jadi waktu untuk Windows-nya. Oke, kita lanjut ada quick set. Quick set ini untuk konfigurasi cepat ya teman-teman. Di konfigurasi menu dalam satu layar bisa digunakan untuk mikrotik dengan fitur wireless. Di sini kita select. Lalu di sini ada attachment. Ini untuk mengontrol akses poin yang lebih dari 1 poin dalam satu waktu bersamaan. Lalu lanjut interface. Interface ini memiliki informasi mikrotik ya teman-teman. Lalu lanjut break. Di sini menggabungkan part menjadi satu jaringan network. Oke, lanjut. Kemudian mesh. Mesh ini digunakan untuk mengkonfigurasi HTMH pada wireless dan selanjutnya ada IP. Nah,
Di IP ini terdapat banyak fitur-fitur ya teman-teman, dari addressing, call, DHCP, CLAN, DHCP server, firewall, dan untuk menambahkan IP addressing kita pencet addresses ya teman-teman, tapi maaf nggak saya pencet. Lalu ada fitur routing, di sini ada routing. Nah, di routing ini ada VGP, NM, NNE, VF, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada file. Seperti file ini merupakan isi hard disknya mikrotik ya teman-teman. Kemudian di sini ada log itu mengkonfirmasi terkait log kita. Kemudian di sini lanjut radius clean. Jadi untuk radius clean, kemudian fitur tools ini merupakan alat bandwidth test dan lain-lain. Nah, di sini new terminal. Nah, digunakan untuk mengkonfigurasi cara perintah. Kemudian di sini ada make supportive. Ini untuk membuat file MA supportive yang bisa dikirim ke mikrotip.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait troubleshooting yang tidak jalan dengan baik. Oke, di sini ada exit untuk keluar ya teman-teman. Jadi penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di Winbox cukup jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi yang kelima. Ke-6. Di sini ada akses virtual router mikrotik PinetLab with Winbox. PinetLab alat emulator jaringan paket persiapan environment PinetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik persiapan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara ISP dengan router connect virtual mikrotik using Winbox. Nah, di sini langsung saja kita ke Nah, kita lanjut saja ke sini ya teman-teman. Ini kita pertama-tama pencet klik kanan, terus mute. Terus di sini kita pilih mikrotik OS. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, yang kemu ini dihapus. Pertama-tama di blok. Nah, lalu kita hapus. Nah, kalau sudah kita save.
Nah, di sini kita sesuaikan saja ya teman-teman. Lalu kita pencet lagi network. Di sini yang type ganti yang manajemen goal. Nah, save ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan saja dan sambungkan ini. Nah, karena saya sudah buat tadi, saya kita nyalakan dulu. Kita tunggu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah hijau ini, lalu kita klik 2 kali. Kita tunggu saja ya, teman-teman. Ini kan sudah keluar. Nah, terus login. Di sini password. Ini loginnya admin. Terus enter. Di sini langsung saja enter. Ketik Y. Ketik K. Nah, di sini masukkan saja IP yang tadi kita buat. Slice. Bentar ya teman-teman. Ini berarti 190. Nah, di sini CTRL tambah SIM. Nah, ini. Nah, terus kita slice IP address, terus masukkan IP yang tadi berarti 192. Bentar, salah. IP address, terus tulis print, terus kita tulis IP-nya 192. 1,7.1 terus enter.
Nah, ini ya teman-teman. Ketik IP address, terus spasi print, lalu kita masukkan IP address-nya di sini. Contohnya 192.168.1.142/24. Nanti kita muncul ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi yang berikutnya. Di sini ada mengakses router with webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox Super IPv4 versi 4 dan IP versi 6 support HTTP dan HTTPS. Seperti alternatif Winbox, untuk mengakses router board via website bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP atau e-router. Di sini ya teman-teman contohnya. Lanjut kita ke materi yang berikutnya. Ini contoh tampilan awal webview yang tadi ya teman-teman yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada quick set yang tadi saya jelaskan. Konfigurasi cepat, settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau webfig. Lanjut materi yang berikutnya, ada remote access telnet dan SSH based on terminal command line interface, yaitu antarmuka berbasis teks yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer melalui terminal. Akses router via teks atau klik dapat digunakan melalui SSH Telnet Console New, terminal Winbox, dan terminal webfig. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Perbedaan telnet dan SSH adalah telnet tidak menggunakan enkripsi tidak aman, sedangkan SSH merupakan enkripsi aman. Lanjut kita materi yang terakhir. Lanjut kita materi yang berikutnya, yaitu ada konsep serial console. Ini ya teman-teman contohnya. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan netinstall remote via serial console, membutuhkan kabel DB strip 9 atau konverter USB ke DB strip 9 menggunakan program Hyper HPER terminal boot rate 115.200, data bit 8, party none, stop bit 1, dan flow control none. Lanjut kita materi berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Ada cara menggunakan serial console. Masukkan ke terminal seperti PuTTY, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed border 115.200 khusus perangkat mikrobit.
Nah, sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf.